Nah ini aneh. Ibu ini lagi jualan di pasar, tiba-tiba kucing itu datang, bisa menggigit otot Akilesnya dia yang kiri, cet, dan otot yang kanan, cet. Ya, selamat malam, ketemu lagi dengan Jana. Kami sedang di Aston Banyuwangi Hotel. Ya, saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat malam, Pak. Selamat malam Mbak Jana, selamat malam Bapak Ibu. Iya, ini berkaitan dengan kejadian di Pasar Badung, Pak, 19 tahun yang lalu. Nah, sekarang ada seekor kucing yang aneh yang menggigit seorang pedagang di sana, Pak. Nah, bagaimana kisahnya itu, Pak? Ya, jadi begini Mbak Jana, ini berkaitan dengan cerita kita yang sudah kita Yang sebelumnya. sebelumnya, yaitu Nenek SI yang saya ceritakan pundaknya dipegang-pegang kakek pada waktu 14 tahun sakit, kemudian oleh Ibu KT dikenakan kalau nggak suruh hitungan detik langsung hilang semua. Iya. Berkaitan dengan itu. Nah, Nenek SI bersama Ibu KT dan beberapa teman lagi datang ke rumah saya, heboh luar biasa. Pak Rudi, ada kejadian menarik Pak, aneh sekali Pak, heboh Pak. Nah, jadi begini, bagi orang-orang yang suka tahu Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, itu tahu bahwa ini Pasar Kumbasari, ini Pasar Badung. Itu dipisahkan dengan kali, dipisahkan oleh kali, ya kali yang timur banjir ya. Nah, itu ada jembatan menghubungkan. Nah, tanpa orang sadar di bawahnya jembatan itu, di bawah itu ada rumpun bambu. Nah, jadi kalau bahasa ilmiahnya adalah delta, karena sungainya luas, jadi ada endapan-endapan tanah, menimbulkan semacam pulau kecil di bawahnya. Jembatan itu agak sana sedikit. Nah, itu ada rumpun-rumpun bambu. Rupanya itu tempat yang angker, ya, tempat yang suci. Nah, di sana tuh ada semacam tempat sembayangan. Nah, jadi ada seorang dagang itu jualan di atas jembatan. Jadi jembatan tuh agak lebar, jadi banyak dagang jualan di situ, jual-jual apa. Jadi orang lewat-lewat, mereka duduknya di sini, ya, membelakangi pohon bambu itu. Ada seorang dagang itu terkenal kalau jualan mulutnya ngomongnya, mohon maaf, agak ngomong miso-miso, agak ngomong salah bercanda-bercanda, tapi dia lupa bahwa di bawah ada pura, ya. Jadi ngomongnya terus, ngomong miso-miso, ngomong jauh. Nah, pada suatu hari ada timbul kejadian aneh. Ada seekor kucing. Nah, jadi bahkan Ibu S, Nenek S ini mengatakan, Pak Rudi, kalau kita semua orang di Pasar Badung ini sudah kenal kucing, mana aja kita sudah kenal Pak. Kan tiap hari kelihatan. Kucing satu ini kita tidak pernah lihat. Tapi bedanya dibanding kucing biasa, kepalanya lebih besar. Ya, jadi kucing biasa misalnya kepala segini, dia lebih besar kepalanya. Nah, itu yang aneh ya. Nah, ibu ini lagi duduk, lagi jualan yang suka miso-miso itu, duduk pakai dingklik kecil ya. Nah, sekarang Mbak Jana, saya mau tanya, Mbak Jana, apakah pernah kucing menyerang orang diam-diam? Tidak pernah Mbak Jana. Kucing itu hanya melawan kalau dia membela diri. Misalnya dia sudah kejepit di satu sudut, ayo. Dia tidak ada jalan keluar, kita desak dia di suatu sudut. Nah, dia akan mencakar atau menggigit hanya untuk melarikan diri, bukan menyerang orang. Nah, ini aneh. Ibu ini lagi jualan di pasar, lagi ngomong miso, tiba-tiba kucing itu datang, bisa menggigit otot Akilesnya dia yang kiri, cet, dan otot yang kanan, cet. Ibu ini dicari, digigit kiri dan kanan, keluar darah banyak dan kucing itu menghilang, lari, ya. Waduh, kesakitan dia, keluar darah banyak. Aduh, bagaimana bingung. Nah, maka Ibu Nenek SI ini punya inisiatif. Dia kan punya kalung kasur. Wah, dia langsung ambil beli aqua botol, dia tempelkan ini. Kemudian dia kasih kepada ibu minum ini Bu. Kemudian pinjam kalung saya, tempelkan di kakinya. Nah, begitu ibu itu minum, kemudian tempel di kakinya, langsung sakitnya hilang. Tadi kesakitan luar biasa, sakitnya hilang, darahnya pun langsung mampet. Tiba-tiba Nenek SI ini yang tempoh hari pundaknya sakit sejak umur 14 tahun dan tiba-tiba sembuh, tiba-tiba sakit lagi. Nyet, persis kayak kejadian dulu habis dipegang sama kakek-kakek Raja Leak di kampung itu ya. Sakitnya seperti itu. Nah, dia berpikir, loh, kata Pak Rudi kalau udah pakai ini nggak bisa kena santet, nggak bisa kena leak. Kenapa nih kok sakitnya balik lagi? Habis nolongin orang ini. Nah, kemudian dia bilang sama saya, Pak Rudi, waktu itu saya masih ingat pasti di Pasar Badung itu yang sudah punya kalungnya ada 4 orang. Ya, dia pinjam 4-4-nya. Jadi Nenek SI pakai, punya Ibu KT dipinjam, ada 2 lagi dipinjam, pakai 4 kalung. Tetap sakit. Bahkan dia beli Remason 1 kelompok. Jadi Nenek SI saya ingat cerita Anda. Beli Remason 1 kelompok, baru saya kasih Remason 1 kelompok. Nggak mau hilang-hilang. Akhirnya berinisiatif datanglah ke rumah saya. Nah, pada waktu itu saya belum punya murid yang bisa tapi baru saya sendiri. Nah, ada satu murid saya, inisialnya adalah HR. Nah, dia datang, dia yang video. Nah, ini cerita aneh, videonya pun ada ya. Dia lagi video gini, saya terapi. Nenek itu udah dekat di rumah saya, masih rumah kontrakan, Jalan Nusa Penida. Jarak dekat, jadi ini saya terapi perutnya Nenek SI, ini kepalanya Nenek SI. Tiba-tiba murid saya HR itu lagi ngerekam. Loh. Saya dengar kenapa dia kok melulu, dia duduk di undak-undak dekat rumah saya. Loh, kenapa? Ternyata saya lihat di video rambutnya Nenek SI ini berkibar. Jadi rambutnya berkibar kayak kena tiup angin, padahal nggak ada angin.
Jadi rambutnya berkibar kayak kena angin. Tahu-tahu begini dia. Saya kan lagi konsentrasi perutnya. Jadi rambutnya berkibar, saya tidak lihat. Tahu-tahu ngomong apa? Pak Rudi. Kaget luar biasa saya. Ya, Pak Rudi. Kasih tahu dia temannya Pak Rudi ini. Dia nolongin orang jahat. Saya ini acang ngiring yang jaga di pura di bawah. Dia ngomong-ngomong miso-miso. Jadi saya diutus memang untuk menyakiti dia. Saya lah jadi kucing itu. Saya gigit kakinya. Oh, sebagai hukuman dia di atasnya pura. Kok ibu ini datang malah dikasih air energi, dikasih pinjam benda energi. Kan tidak mempan hukumannya. Ya? Yeah. Nah, saya katakan oke. Ya, nanti saya beritahu kepada ibu nenek SI ini. Karena saya perintahkan kamu keluar dari sini. Dia pamit, dia keluar, langsung sakitnya hilang, langsung balik lagi. Kok enak Pak Rudi? Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, Pak Rudi, saya udah pakai kalung ini, kenapa kok Pak Rudi bilang nggak bisa kena santet? Kenapa? Saya bilang apa? Kalung ini energi positif, ya. Energi negatif nggak berani dekat sama ini. Itu kan energi positif. Itu adalah malaikat penunggu di pura di bawah. Nah, dia hanya untuk supaya nenek S ini sakit, supaya ketemu sama saya, supaya mendapat penjelasan ini. Bahwa dia kenapa disakiti. Kucing itu kenapa? Itu kucing bukan kucing saya, kucing jadi-jadian. Itu adalah penunggunya pura di bawah, sengaja gigit nenek ini. Nah, jadi bagi siapapun teman-teman di Pasar Badung atau di tukang sungun atau pedagang-pedagang di Pasar Badung, terutama yang jualan di atas jembatan penghubung Kumbasari dan Pasar Badung, ingatlah, nah itulah saya dipakai sama Tuhan 19 tahun, otak saya memorinya super kuat. Saya masih ingat semua cerita ini. Jadi kepada nenek SI, kepada Ibu KT, dan kepada yang digigit sama kucing kakinya, ya. Nah, cerita Anda viral hari ini, ya. Tapi ketahuilah, saya rahasiakan inisial Anda, ini untuk edukasi pada masyarakat. Jadi Mbak Jana, saran saya bagi siapapun untuk mendapat perlindungan dari energi negatif, dari setan, dari leak, dari santet, sudah 19 tahun terbukti. Ya, kalau mau aman, pakailah kalung galaksur. Itu sebabnya kenapa saya satu keluarga, Mbak Jana, saya, istri, anak, cucu, mantu, calon menantu, pacarnya anak, semua saya pakai galaksur. Nah, karena supaya aman, supaya kita energinya selalu positif, yang negatif tidak bisa mendekat. Demikian Bapak Ibu, demikian Mbak Jana. Iya, terima kasih Pak. Ya, demikianlah kami ceritakan semua pengalaman-pengalaman yang walaupun sudah 19 tahun tapi tetap merupakan sebuah pengalaman yang menginspirasi terutama bagi kita di sini dan bagi mereka yang memiliki pengalaman serupa dan sudah kemana-mana untuk mencari kesembuhan, mungkin saatnya sekarang Anda untuk mencapai ke titik itu untuk naik kelas, silahkan kontak kami, di sini masih ada harapan.